warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankan. Nah, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara live IG IPKB Jawa Tengah cabang Kota Tegal. Dan saya bersama IPKB cabang Kota Tegal. Senang sekali saya dari Saktorita dapat menemani Anda semua selama kurang lebih 1 jam pada hari ini, Selasa 5 Mei tahun 2020, dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, baiklah peserta live IG, peserta live IG sudah hadir bersama kami, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan materi terkait bagaimana sih cara penggunaan APD dan disinfektan yang benar. Nah, sudah hadir Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM. Beliau, sebelumnya saya bacakan dulu CV dari narasumber kita pada hari ini. Dr. Agus Dwi Sulistiantono MM lahir di Jogja 11 Agustus tahun 1972. Untuk riwayat jabatannya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Margadana tahun 2005 sampai 2011, Kabid P3PL Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2011 sampai 2014, Kabid Pelayanan RSUD Kardinah tahun 2014 sampai tahun 2016, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kardinah tahun 2016 sampai 2018, dan Sekretaris Dinas PPKB P2PA tahun 2018 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengenyam pendidikan SD sampai dengan SMA di Jogja, lalu menempuh pendidikan Dokter Gigi di FKG UGM tahun 1998 dan menempuh pendidikan manajemen rumah sakit ya Pak di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2012. Untuk jabatan yang sedang beliau jabat sekarang adalah Sekretaris di PPKB P2PA sekaligus Ketua PMI Kota Tegal. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Pak Agus dulu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu semangat. Selalu semangat ya. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live IG juga kami harap untuk selalu semangat untuk mengikuti live IG kami 1 jam ke depan. Ya, langsung saja. Ayo mari kita persilakan kepada Pak Agus Dwi untuk menyampaikan materi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu penggunaan APD dan disinfektan yang tepat. Kepada Pak Agus, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Ade, para pemirsa live IG IPKB Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan hari ini, juga teman-teman IPKB Kota Tegal. Jadi materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang hari ini adalah berkaitan dengan APD dan desinfektan ataupun antiseptik yang mana nanti akan mampu mencegah atau kita harapkan mencegah daripada penularan daripada virus COVID-19 ini. Tapi Mbak Ade, jadi nanti sebelum saya menyampaikan tentang alat pelindung dirinya, kita perlu sedikit agak ke belakang sedikit berkaitan dengan apa itu COVID sebetulnya. Jadi dengan kita mengenali COVID-19 ini, maka nanti kita berharap bisa tahu bagaimana kita mengantisipasi, bisa kita dan manakala nanti kita harus ada saudara atau lingkungan kita yang mereka terpapar, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama berkaitan dengan COVID-19 sendiri, ini adalah sebuah virus baru yang merupakan daripada virus yang cara penularannya itu sudah disampaikan oleh WHO adalah melalui percikan atau droplet. Ya. Dan untuk kita mengenal tentang mekanisme daripada infeksi itu ada 5 hal yang kita sebut sebagai jalur atau rantai penularan infeksi. Yang pertama itu agent.
Ya, agent kita sudah jelas bahwa ini adalah virus COVID-19 atau virus coronavirus ini. Kemudian yang kedua adalah sumber mikroorganismenya. Mikroorganismenya ini ada di mana dia menempat, ya, atau dia tinggal. Tinggalnya COVID ini ada di mana-mana. Bisa pada saat mereka keluar dari tubuh orang yang positif, maka bisa keluar melalui droplet tadi, bisa melalui sentuhan tangan oleh penderita tersebut, kemudian mereka memaparkan kepada tempat-tempat yang ada di lingkungan kita. Bisa meja, bisa kertas, bisa handle pintu dan sebagainya. Itu namanya sumber mikroorganismenya di situ. Nah, yang ketiga, kita juga tidak boleh lupa bagaimana cara bertransmisinya. Virus tidak bisa pindah sendiri, tapi virus bisa dipindahkan, ya, dipindahkan. Nah, caranya bertransmisi COVID-19 ini itu adalah melalui percikan droplet, ya. Droplet itu ketika ukurannya lebih besar daripada 5 mikroliter. Kemudian ada juga yang dalam bentuk yang lebih kecil lagi, berbentuk aerosol, ya, seperti gabung dalam udara, itu lebih kecil lagi. Dan WHO sudah, ini bukan airborne, ya. Jadi WHO pun sudah menyatakan bahwa ini tidak menggunakan penularannya melalui airborne. Kemudian hal yang keempat adalah daripada rantai penularan infeksi ini adalah adanya pintu masuk atau post entry. Ya, jadi adanya pintu masuk. Pintu masuknya melalui apa? COVID ini pintu masuknya melalui saluran pernapasan. Ini sudah clear. Jadi tidak ada penggunaan penularan dia melalui kulit, tidak. Kalau tangan disuruh mencuci tangan terus itu bukan berarti takut masuk melalui kulit tangan, tidak. Tapi jangan sampai ketika dia dipindahkan dari tempat dia bersumber mikroorganisme tadi, kemudian masuk pindah ke tangan, tangannya mengusap kepada tempat dia masuk tadi, port entry tadi. Terus saluran pernapasan mulai dari mulut, hidung dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah hostnya. Host, jadi virus ini itu harus memiliki host atau tempat dia bermukim, dan atau sering disebut sebagai dia harus mempunyai tempat inangnya. Dan nanti ini akan menjawab pertanyaan bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa inang, tanpa tempat dia tinggal. Hanya beberapa saat saja dia bisa hidup di situ. Misalkan katakanlah dia tinggal di kertas, paling hanya mungkin berapa jam, gitu kan? Ada tempat yang lain seperti tempat-tempat meja kayu, mungkin 2-3 hari dia tinggal di situ. Nah, setelah itu dia akan mati. Ini juga akan menjawab bagaimana ketika orang sudah meninggal, COVID-19 positif, kemudian dia meninggal, maka ketika organ yang ditinggalinya itu sudah rusak, maka virus ini juga akan mati dengan sendirinya. Ya, ini dia kerasa. Nah, itu bagaimana kita mengenali tentang itu tadi. Nah, sehingga ketika kita sudah mengenali itu, maka ada beberapa langkah untuk kita bisa mencegah supaya COVID-19 ini tidak menginfeksi kita. Tidak menginfeksi kita, tidak memapar kepada kita. Ada beberapa langkah. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang kedua adalah penggunaan antiseptik atau desinfektan. APD jadi menjadi topik pada siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah antiseptik dan desinfektan. Ini juga upaya untuk mencegah terjadinya infeksi oleh COVID-19. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah daya tahan tubuh kita. Saya sedikit nanti akan menyinggung dari 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana alat pelindung diri bisa menahan atau bermanfaat buat kita. Kemudian yang kedua antiseptik dan desinfektan. Dan yang ketiga daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh itu bisa berbentuk atau bisa diperoleh dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, jadi sistem imun tubuh kita yang mana ketika kondisinya fit maka kita anggap sistem imunnya baik, sehingga ada anjuran-anjuran dari pemerintah untuk selalu gembira dan sebagainya untuk meningkatkan sistem imun. Itu sistem imun yang dibangkitkan dari dalam tubuh kita. Nah, itu ada antibodi di situ. Tetapi juga ada antibodi yang diperoleh dari luar. Selain obat-obatan penambah untuk autoimun, juga yang sekarang sedang dikembangkan adalah di Indonesia dan di beberapa negara sudah digunakan adalah penggunaan plasma. Plasma ya, itu bisa ya Pak? Ya, ini sedang dicoba karena nanti plasma ini convalescent ini jadi diambilkan plasma dari orang yang COVID positif yang sudah sembuh gitu. Kenapa itu bisa? Logikanya atau dasar teorinya adalah bahwa pada saat tubuh mengalami atau proses infeksi masuk ke dalam tubuh, maka
itu akan membentuk semacam antibodi, ya, jadi mengenali antigen antibodi. Nah, bagi orang-orang yang sembuh, maka mereka memiliki antibodi di dalam darah kita, ya, sehingga nanti mereka itu bisa kemudian menjadi sembuh. Nah, plasma ini kemudian akan ditransfusikan kepada orang yang positif COVID-19. Nah, sehingga harapannya tanpa lama-lama lagi, tanpa mengandalkan antibodi yang dari dalam tubuh mereka, mereka sudah akan memiliki pertahanan tubuh dari orang yang dulu pernah memiliki pernah terserang COVID-19, gitu, baik. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Nah, dari itu maka bagaimana kita supaya tidak terpapar? Yang pertama dari APD. APD-nya itu seperti apa yang harus kita gunakan? Maka yang pertama kita harus kenali adalah jenis paparan yang akan kita hadapi ini, paparan jenis yang seperti apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan di muka. Paparan yang kita hadapi ini bukan paparan yang dikarenakan karena penularan oleh darah, karena kita kan banyak virus yang menular pertama melalui kontak, ya, melalui kontak kulit itu ada juga, ya, seperti contohnya cacar air itu kan, ya. Kemudian ada juga yang melalui kontak erat. Kontak erat itu bukan hanya bersentuhan sekali dua kali, tapi kontak terus, seperti misalkan kayak kusta, yaitu ada juga kemudian penularan melalui darah kayak HIV, darah atau cairan alat kelamin, ya, itu kayak HIV. Nah, COVID adalah cara penularannya atau paparannya adalah melalui droplet. Artinya droplet yang kemudian pintu masuknya adalah melalui saluran pernapasan. Saluran pernapasan kita hanya hidung, kemudian bisa melalui mulut. Nah, bagaimana kita melindungi? Yang pertama adalah penggunaan masker. Masker yang kita gunakan ini adalah masker yang kita jadikan benteng kita supaya tidak masuk satu. Jadi masker ini jangan dianggap bahwa hanya ketika ada orang batuk, orang bersin, muncrat, kemudian kita masuk ke saluran nafas kita. Itu betul satu. Tetapi yang kedua adalah yang paling susah adalah budaya atau kebiasaan kita sejak lahir. Itu tangan kita ini usil, ya kan Mbak Dea? Pegang apa ya Pak ya? Pegang meja, pegang apapun. Kemudian lupa-lupa pegang mulut, langsung pegang makanan tidak dicuci, kemudian masuk dalam hidung gatel, ya, kemudian kita malah masukin ke dalam hidung dan lain sebagainya, sehingga ini setidaknya mampu menahan kita ketika kita lupa gini kita pegang. Nah, maka kita sudah sedikit melindungi fungsi, sudah ada masker sedikit menahan fungsi itu. Nah, itu adalah fungsi pelindungan. Nah, yang akan saya sampaikan juga di sini adalah jangan sampai, nah, bagaimana kita menggunakan APD. Yang pertama masker itu bagi masyarakat umum menggunakan masker kain 3 lapis, ya. Kemudian bagi tenaga kesehatan sudah mulai masuk ke masker bedah, ya, masker bedah yang 4 jam sekali mungkin harus diganti, gitu kan. Kemudian ada juga yang untuk tenaga kesehatan yang punya risiko tinggi, kita menggunakan N95 atau sejenisnya, jadi itu lebih ketat lagi. Itu fungsinya adalah untuk menahan itu. Nah, yang paling krusial adalah bagaimana jangan sampai itu justru menjadi bumerang bagi kita. Contohnya begini Mbak Edi, saya sering melihat misalnya gini, ini gampang saja, saya contohkan tadi, maskernya tidak sesuai, tidak pas, ya, sering naik turun, gitu kan. Kita kadang pegang-pegang begini enak aja nih. Boleh pegang-pegang begini, tapi harus diingat, kalau masker ini memberikan manfaat bagi kita, maka kita anggap bahwa di luar masker ini ada paparan virus, gitu ya. Maka begitu kita pegang di luarnya, maka otomatis virusnya pindah kemana? Pindah ke tangan kita. Ini yang harus diingat. Jadi setelah itu kita harus cuci tangan pakai sabun, ya, cuci pakai sabun atau menggunakan desinfektan atau antiseptik yang tersedia, ya, hand swab boleh dan sebagainya. Nah, yang kedua yang sering kita lihat adalah jangan sampai ketika menggunakan masker balik-balik, atau ketika mau masker tidak digunakan diturunkan, tetapi bagian luarnya tidak teliti, malah justru melipat ke dalam, gitu kan? Atau bagian turunkan ke bawah, dia tersentuh baju, gitu kan? Kita lupa, ingat, pindahnya kuman atau virus itu pindah ke baju, tempat-tempat yang kita nempel. Kita lepas, kita taruh di meja, juga ingat, meja itu
menjadi berpindah ke situ. Nah, supaya kita bisa mengingat itu, Mbak Ade, dan para pemirsa sekalian, maka itu insya Allah akan aman. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Tentu saya masuk kepada yang kedua, kita harus mencuci tangan kita pakai sabun. Apa saja yang bisa membunuh virus itu? Virus itu terdiri dari banyak protein, ya, kulit sangkangnya itu dari protein. Maka kita menggunakan sabun atau hal-hal yang mampu melarutkan lemak. Sabun itu, kalau sabun yang kita pakai sabun itu, dia berbusa maka melarutkan lemak. Karena kalau yang sabun atau bahan sterilisasi yang mampu melarutkan lemak ini akan mampu menghancurkan glicoprotein maupun protein yang ada di dalam struktur tubuh badan. Jadi tidak cukup dengan air saja ya Pak ya, harus menggunakan sabun. Karena air itu di air dia tidak akan mati kan, dia hanya berpindah. Maka kita harus segera. Termasuk ketika kita juga tadi baju ketika kita sudah pakai baju di rumah, jangan hanya kemudian dilepas ditaruh saja, tapi dilepas kemudian dimasukkan ke dalam air sabun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya menyebutkan tadi ada antiseptik, ada desinfektan, ya, sehingga beberapa pihak ada yang menggunakan ada bilik, ya. Bilik itu harus kita bertanya dulu itu isinya apa sih gitu kan. Apakah isinya desinfektan, apa isinya antiseptik? Oh, untuk antiseptik dan disinfektan itu dua hal yang berbeda, iya, Pak? Dua hal yang berbeda. Karena kalau antiseptik sendiri adalah zat yang digunakan untuk ya membunuh atau menghancurkan mikroorganisme, tetapi pada bagian jaringan yang hidup, jadi tubuh manusia itu menggunakan antiseptik. Tetapi kalau desinfektan itu menggunakan zat kimia yang dia juga menghancurkan mikroorganisme yang patogen yang menempel pada benda yang mati. Sehingga ketika itu kemudian digunakan pada tubuh manusia, maka yang pertama bisa saja muncul masalah alergi. Kemudian kalau kena mata, dia juga bisa menimbulkan sakit radang mata dan sebagainya. Ya, WHO pun tidak merekomendasikan desinfektan digunakan untuk untuk bagian tubuh manusia, ya. Jadi itu yang harus dikenali. Nah, kemudian tadi saya bicara tentang upaya-upaya pencegahan. Harapannya apa? Kita semua tidak menjadi bagian orang yang terpapar. Tapi bagaimana ketika kita berada dalam lingkungan yang baru, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah pertama kita sudah menggunakan APD, kita sudah menggunakan cuci tangan pakai sabun maupun antiseptik yang baik, yang benar. Kemudian kita juga mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dia berasal atau dia baru saja berpindah dari tempat yang menjadi epicentrum misalnya. Dia habis berkomunikasi dengan orang lain, maka pada mereka itu baik melalui ada saudara-saudara kita yang mudik dari kampung, dari kota besar dan sebagainya, maka kita harus memberikan kepada mereka upaya isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri itu gampangnya untuk memberikan apakah dia terpapar atau dia tidak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa mereka yang sekarang terpapar oleh COVID bukan hanya orang yang sakit saja, tetapi mereka juga bisa menjadi OTG atau orang yang tanpa gejala. Nah, ini yang harus kita waspadai, Pak Adi. Jadi karena demikian banyak orang, maka kita harus menganggap bahwa semua orang ini mempunyai resiko terpapar. Mungkin dia daya tahan tubuhnya kuat sehingga dia tidak gejala. Begitu. Ya, tadi Pak Agus sudah menyebutkan ada yang positif tapi tidak menunjukkan gejala seperti itu. Nah, apakah COVID-19 ini bisa ditularkan atau dapat menular dari orang yang tidak menimbulkan gejala ini, Pak? Ya, ini yang sekarang menjadi diwaspadai oleh kita semua. Tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang membuat orang bisa terpapar dan munculnya infeksi adalah tadi salah satunya adalah adanya transmisi. Kemudian yang kedua juga adanya pintu masuknya. Nah, kalau itu tidak diwaspadai, maka siapa yang akan terkena di antara yang terpapar itu ditentukan oleh daya tahan tubuh masing-masing di antara orang itu. Nah, orang tanpa gejala itu adalah orang yang dia sudah terpapar oleh virus, tetapi dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Tetapi virus masih tetap bisa hinggap di dalam inangnya itu atau di dalam tubuhnya dia, bisa di bagian rongga hidung juga bisa, dan dia akan siap menginfeksi siapapun di antara orang yang ada di sekitarnya yang mendapatkan transmisi tadi, tetapi kondisi tubuhnya antibodinya kurang bagus. Nah, beberapa di antaranya adalah satu, orang-orang yang lanjut usia. Jadi kalau kita bicara tentang data ya, data Mbak Adi itu, data itu
sebagian besar yang terpapar adalah mereka yang lansia, ya, mereka yang memiliki penyertaan. Nah, mereka ini yang paling riskan untuk terpapar itu. Ya, ketika pemerintah kemudian jangan bepergian, jangan mudik, itu sebetulnya salah satunya adalah supaya mereka tidak saling menyebarkan. Kemudian yang kedua, daya tahan tubuh mereka juga tetap kuat tanpa mereka lelah. Ketika mereka lelah bepergian jauh, maka daya tahan tubuh mereka akan turun. Kemudian gejala ataupun paparan yang tadi hanya tinggal di dalam tubuhnya bisa menimbulkan yang bersangkutan. Jadi sebelumnya kan dijelaskan bahwa menggunakan masker untuk mencegahnya itu salah satunya dengan menggunakan masker, dok. Kalau untuk orang masyarakat umum itu kan dianjurkan untuk menggunakan masker kain agar tenaga kesehatan tidak kekurangan seperti itu. Apakah ada kriteria khusus untuk masker kain yang digunakan oleh masyarakat umum seperti itu? Ya, jadi masyarakat umum itu yang penting kan tadi paparannya dia tidak melalui udara, tetapi dia melalui percikan. Percikan itu maka yang kita lihat pertama tadi saya sampaikan di muka. Jadi kita memilih APD itu yang lihat adalah jenis paparannya ini apa yang kita lihat. Ketika paparan itu adalah berupa gas, maka tentu kita harus melihat bahwa ini gas ini melalui apa saja bisa tembus. Ya, kita perlu pakai ada semacam barrier. Ketika cairan yang besar, maka kita perlu pelindung yang lebih kuat. Nah, pada COVID ini maka setidaknya kita menggunakan masker yang terbuat dari kain yang cukup mampu menahan tidak ada keluarnya cairan atau masuknya keluar ke seberang yang satunya. Nah, jadi tidaknya ada kain dengan 3 lapis, gitu ya, ada ditambahin tisu juga boleh, gitu ya, sehingga kita bisa mampu menahan. Seperti yang tadi disebutkan itu kan kalau misalnya masker diturunkan atau dia naik turun seperti itu. Nah, ada idealnya dipakai berapa lama ya, Pak? Kalau misalnya kita pakai masker terus ingin minum atau makan seperti itu, kan otomatis kita melepaskan masker. Apakah itu boleh dipakai lagi atau ada step-step khusus? Kalau minum, ya setelah minum ditutup kembali, ya masalah ya. Yang penting kita itu yang begini, ini terlalu detail ketika kita nggak boleh begini kan pada semua orang. Yang penting orang diajak untuk memahami itu loh, yang terpapar bagian luarnya. Pada saat bagian luar itu menyentuh bagian yang lain, maka bagian yang lain itulah yang bagian berpindahnya virus. Kita kira seperti itu. Jadi, ketika kita makan ya kita lepas, kita taruh pada tempat yang benar, yang baik ya. Kemudian kita lipat ya. Kalau kira-kira mau dilipat saja. Bagian yang yang dipakai di dalam itu dilipat ke dalam, jangan terbalik ya, dilipat ke dalam, sehingga bagian yang luar ini yang tetap berhadapan dengan dunia luar kayak gitu. Tetapi lipatan yang satunya harus kita pahami bahwa lipatan yang satunya itu nanti menyentuh meja, maka meja itu harus kita lihat bersihkan dengan desinfektan. Kira gitu. Memang agak jadi memahami ini harus dengan disiplin dan enteng saja. Jadi jangan enteng tangannya cuma males gitu ya, kalau males itu. Untuk APD lainnya seperti sarung tangan itu kan sekarang banyak sekali Pak toko-toko yang menjual sarung tangan plastik gitu untuk masyarakat umum. Ada yang beberapa kali saya melihat di supermarket seperti itu, ada yang menggunakan sarung tangan yang terbuat dari karet yang untuk tenaga medis. Itu bagaimana Pak? Apakah perlukah kita menggunakan sarung tangan ketika berpergian ke pasar atau ke supermarket seperti itu? Yang penting apa tujuannya kita menggunakan sarung tangan, itu adalah kuncinya. Ketika tujuannya adalah supaya kita tidak terpapar oleh virus, maka satu langkah dia bisa. Tetapi ingat, permukaan luar daripada sarung tangan itulah yang menjadi tempat menempelnya atau tinggalnya, itu sama saja posisinya. Dan ketika dia kemudian tidak dikontrol menyentuhnya, maka sama saja antara dia pakai atau tidak. Nah, bedanya hanyalah ketika dia melepaskan ini, maka tangannya ini sudah lepas atau sudah sedikit terlindung. Ya, itu juga nanti ditentukan oleh bagaimana cara dia melepas. Ya, tetapi memang tidak karena ini jumlahnya juga tidak banyak ya. Kita tadi sampaikan bahwa
peruntukannya memang ketika kita masyarakat umum ya kita menggunakan masker kain supaya tidak tenaga-tenaga kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien, mereka tidak sekurang-kurangnya itu mereka harus pakai masker bedah. Itu bagi yang tidak berhadapan dengan orang yang berisiko tinggi. Ya, tetapi ketika yang berisiko tinggi maka dia harus menggunakan N95 atau misalnya ya, yang itu yang harus buat. Nah, supaya tidak langka di pasaran, tidak kebagian, sehingga berita-berita yang lalu bahwa banyak tenaga kesehatan malah tidak kebagian APD, maka ya tentu kita berbagi. Kalau kita tidak berisiko seperti begini teman-teman ya sudah kita pakai masker. Ini saja mas. Yang penting ingat tangan kita jangan sampai kemudian menjangkau seorang pernapasan kita, pintu masuknya melalui hidung, melalui mulut itu tadi, sehingga kita tetap aman. Kita harus selalu menjaga kebersihan tangan ya Pak. Ya. Jangan sampai kita menyentuh tempat-tempat jalannya penularan dengan tangan yang tidak bersih seperti itu. Oke, jadi itu tadi kita bicara untuk masyarakat umum ya. Untuk teman-teman yang pelayanan kesehatan yang mereka berisiko tinggi, APD yang digunakan justru lebih lengkap lagi. Sekarang ada yang kita kenal sebagai hazmat ya hazard material. Jadi bahan-bahan yang digunakan ini pun juga ada klasifikasinya. Di Amerika itu ada 4 klasifikasi, ada ABCD, kemudian di Eropa itu ada sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dibedakannya kira-kira kurang lebih seperti ini. Paparan yang akan dihadapinya ini apa? Kalau paparannya ini adalah berupa gas, ya, gas kimia dan cairan yang racuni, maka dia tidak cukup dengan hazmat yang biasa, tapi juga harus dengan hazmat yang terbuat dari bahan yang mengandung material kaca. Sehingga ketika terpapar itu tidak tembus ya. Tapi kalau COVID-19 ini adalah bukan bahan kimia yang seperti gas gitu ya, tapi kan ya partikel percikan yang itu dengan menggunakan bahan-bahan yang selama ini digunakan oleh teman-teman medis ya. Medis itu bahan bukan dari spunbon dan sebagainya, itu sudah mampu melanggar. Yang penting tata kelola setelah itu, setelah menggunakan APD yang aman, tata kelola melepasnya itu pun juga harus hati-hati. Sekali lagi, mulai dari masker, sarung tangan, kemudian baju, pada saat melindungi oke, tapi pada saat melepasnya tidak oke, maka hasil akhirnya pun bisa jadi menjadi tidak oke. Sehingga tata aturannya harus jelas. Bagian mana yang itu terpapar dengan dunia luar, kita anggap sebagai bagian yang terinfeksi, itu harus tidak boleh disentuh. Kita ambil bagian dalam, setelah tangan kita bersih, kemudian kita balik ya, kita urutkan ini beberapa hal. Lanjutkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan yang pertama Pak dari akun Meomi underscore yang menanyakan apakah aman jika donor darah pada saat pandemi? Apakah plasma darah dari orang yang terinfeksi? Apakah plasma darah dari orang yang terinfeksi diambil seperti orang yang mendonorkan darah? Ya, ada pertanyaan dari Meomi. Ya, langsung saja jawab ya Mbak Ade. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, amankah donor darah pada masa pandemi? Yang pertama, sekali lagi saya mengingatkan bahwa virus ini atau COVID-19 ini ditularkan melalui droplet, bukan ditularkan melalui darah. Sehingga kalau pertanyaan adalah apakah donor darah pada masa pandemi ini aman, maka jawabannya adalah insya Allah aman. Ya. Tetapi dengan melalui terlebih dahulu protokol kesehatan. Artinya apa protokol kesehatan itu? Apakah yang bersangkutan sedang sakit, demam atau tidak, atau baru saja berasal dari daerah yang epicentrum misalnya gitu ya. Bukan karena darahnya yang akan mengandung, tetapi karena pada saat dia proses diambilnya itu, proses menunggunya, proses kemudian dia ditransfusi itu tidak menularkan pada yang lain. Tapi kalau donor darahnya insya Allah aman. Kemudian yang kedua, plasma convalescent. Nah, plasma ini diambilkan dari orang yang positif COVID yang sudah sembuh. Cara pengambilannya adalah dengan mirip seperti ketika kita donor darah biasa. Hanya nanti akan diambil, jadi ada alat yang
akan mengambil darah kita, kemudian darah itu akan dipisahkan, plasmanya diambil, kemudian akan dikembalikan yang sisa yang bukan plasma tadi ke dalam tubuh yang bersangkutan. Dan kenapa ini plasma? Karena saya agak mengulas sedikit Mbak Ade, supaya teman-teman juga sedikit memahami kenapa kok plasma. Di dalam darah ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah putih, ya. Kemudian salah satu di antaranya adalah plasma darah, selain kemudian trombosit. Ya. Plasma darah ini menguasai 55% dari seluruh tubuh darah manusia. Nah, pada saat itu maka plasma, di dalam plasma yang 55% tadi itu 92% diantaranya adalah berupa air, yang nanti tugasnya adalah kemudian menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan sebagainya tadi. Dan 8% diantaranya terdiri dari protein, terdiri dari antibodi di salah satu diantaranya. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mencoba memberikan kekuatan pertahanan tubuh yang baru, antibodi dari orang yang saya sebut tadi. Mungkin itu Mbak Adi yang pertama jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman yang ingin donor darah jangan khawatir karena penyakit COVID-19 ini tidak menular melalui darah. Namun sebelum donor darah sebaiknya untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada karena untuk meminimalisir terjadinya penularan pada saat proses donor darah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak ada dari KB Cepogo yang menanyakan efektif mana Pak antara masker dengan face shield, dan untuk anak dianjurkan pakai APD apa? Silakan Pak. Ya, yang pertama apa fungsi masker dan apa fungsi face shield ya. Face shield itu fungsinya adalah mencegah percikan yang muncul dari arah yang sejajar dengan dia. Karena face shield itu tidak mungkin akan rapat ya, kecuali kalau yang kemudian ada khusus yang memang ada oksigennya, ya itu memang rapat sekali ya, kayak orang penyelam gitu ya, itu mirip-mirip seperti itu. Tapi ketika efektif mana, maka karena fungsi daripada kehidupan kita itu kalau bukan face shield kemana-mana pakai face shield itu kan bentur-bentur kemana-mana, posisinya malah nggak pas gitu ya. Maka efektif mana? Maka yang dianjurkan adalah menggunakan masker. Pada yang berisiko masker tidak mampu menahan dan sebagainya, itu maka ditambahi dengan penambahan face shield ya. Supaya tidak menyentuh atau tidak mau di bagian-bagian yang ada di luar masker, misalkan kayak di pelipis mata, di bagian yang luar ini, maka kita tambahi face shield. Itu. Jadi kalau bagi anak-anak yang seperti apa? Nah, anak-anak ini kan kalau pakai face shield kan nanti repot juga mereka kan, justru malah kadang-kadang malah copot-copot, malah dipegang-pegang nggak karu-karuan. Jika bagi anak-anak sebaiknya pakai yang lebih simpel, kita menggunakan masker, tetapi diingat adik-adik itu maka jangan boleh pegang-pegang apapun ya, setelah itu harus cuci tangan dengan sabun. Ya, terima kasih. Jadi untuk KB Cepogo lebih efektif mana untuk digunakan sehari-hari? Tentunya lebih efektif menggunakan masker dengan catatan tetap cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh wajah seperti itu. Masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan dari @wg_. Bagaimana cara memilih hand sanitizer yang baik, mengingat sekarang banyak beredar di pasaran dengan merek-merek yang belum kita kenal? Ini ada pertanyaan dari @wg Pak, bagaimana cara memilih hand sanitizer? Ya. Jadi hand sanitizer itu ada, atau kita bicara tentang antiseptik. Hand sanitizer itu berbagai daripada antiseptik, maka kita harus melihat bahwa ini bukan menggunakan bahan dasar bahan kimia. Jadi kalau yang ada sekarang adalah menggunakan ada bahan campuran alkohol 10%, atau ada beberapa temuan lagi yang menggunakan bahan-bahan herbal, itu silakan saja. Yang penting ketika kita memilih itu kita tahu kandungan apa yang ada di dalam hand sanitizer yang akan kita pilih, begitu kan? Jadi dilihat lagi kandungan yang terdapat di hand sanitizer yang akan kita beli sebelum kita akan membeli produk tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Nurhayani ZN.
bagaimana prinsip penggunaan disinfektan yang aman baik buat manusia maupun lingkungan, mengingat saat ini sering adanya penyemprotan massal. Ya, jadi desinfektan itu bukan berarti untuk manusia, tapi sekali lagi bahwa desinfektan itu digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada di permukaan benda-benda, ya, benda-benda mati. Maka dia bukan untuk manusianya. Manusia dalam artian kulit manusia, apalagi bagian-bagian yang lain seperti mata, hidung dan sebagainya dipapar oleh desinfektan. Jadi itu yang harus bagaimana supaya aman. Nah, kalau ketika kita menghadapi satu pos pemeriksaan checkpoint misalkan, di situ ada orang yang menyimpan dan sebagainya, maka yang agak berbahaya adalah yang pertama, pastikan tidak banyak bagian kulit yang terpapar. Ada yang alergi soalnya. Yang kedua adalah tutup mata dan tahan napas. Tutup mata dan tahan napas ya Pak? Jika mengganggu saluran pernapasan, justru nanti akan membuat orang menjadi saluran pernapasannya terganggu ketika desinfektan ya. Nah, itu. Tapi kalau bagian permukaan bajunya boleh saja nggak masalah. Tetapi tadi sekali lagi bahwa itu adalah bagian permukaan yang akan diutamakan, terutama pada benda-benda yang mati. Itu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Widianto _213 yang menanyakan apakah benar orang yang punya diabetes mellitus mudah terpapar COVID-19? Ya, jadi itu namanya penyakit degeneratif, penyakit penyerta. Jadi kondisi yang sudah terganggu oleh karena gangguan pada gula darah tersebut, itu dia rentan ketika ada paparan virus masuk ke dalam tubuhnya, maka respon tubuh itu menjadi sangat lemah. Berbeda dengan orang lain yang tidak punya penyakit penyerta sehat, maka dia mempunyai daya tahan tubuh yang tidak terbagi dan lebih kuat. Nah, bagi mereka yang tadi kayak diabetes mellitus tadi, itu bukan masuknya. Kalau masuknya semua sama, tergantung pada bagaimana transmisi itu bisa dihindari, bagaimana pintu masuknya, kode entry-nya itu bisa dihindari. Itu prinsipnya sama, tidak memandang semua orang. Tapi begitu masuk, respon ditentukan oleh kemampuan daya tahan tubuh untuk melawan dengan menggunakan antibodi. Nah, bagi teman-teman yang menderita penyakit penyerta, problem inilah yang menjadi perhatian besar bahwa hati-hati lebih diperhatikan mereka. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga daya tahan tubuhnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ini sudah dihimpun semua pertanyaannya? Ya, masih ada waktu 10 menit untuk resume. Saya akan meresume live IG kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Bagaimana cara mencegah COVID itu bisa melalui APD, lalu kemudian disinfektan atau antiseptik, dan tadi sudah disebutkan pula bahwa disinfektan dan antiseptik itu dua hal yang berbeda. Disinfektan untuk membunuh patogen yang ada di benda mati, sedangkan antiseptik itu untuk membersihkan untuk pada benda hidup ya Pak, benda hidup manusia. Oh ya. Lalu ada yang ketiga itu dengan menjaga daya tahan tubuh yang tadi sudah disebutkan dengan antibodi yang dimiliki manusia ini bisa dari dalam diri dengan kita cukup asupan gizinya, dan ada yang bisa dibuat atau dari luar seperti yang tadi sudah disebutkan, ada plasma darah. Orang yang sudah terinfeksi COVID namun sudah sembuh bisa ditransfer kepada pasien COVID sehingga antibodinya bisa untuk membantu untuk mempertahankan diri dari COVID-19 ini. Lalu untuk masker, penggunaan masker diharapkan untuk selalu tetap memperhatikan agar bagian luar ini selalu dianggap sudah terpapar seperti itu. Jadi harus tata laksana penggunaan masker dan pelepasan masker juga diperhatikan seperti itu, agar selalu cuci tangan untuk pada saat melepaskan atau menggunakan masker seperti itu. Lalu saya kira sudah semua, atau ada yang belum
data Kota Tegal. Oh iya. Jadi untuk update data COVID-19 di Kota Tegal per 4 Mei 2020 ini sudah ada 3 kasus positif terinfeksi COVID, namun dengan rincian 1 orang sembuh, satu orang meninggal, dan 1 masih dirawat. Untuk PDP-nya sendiri ada 33 orang dengan rincian 8 dirawat, 8 meninggal, dan 17 sudah pulang. Untuk orang dengan pengawasan terdapat 225 orang dengan rincian 31 masih dalam pemantauan dan 194 sudah selesai pemantauan, seperti itu. Ya, sepertinya sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya di live IG IPKB Jawa Tengah pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Akhir kata, saya Adelis Oktorita mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Terima kasih.